Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi di mana saja berada. Pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan mengupas berkenaan dengan 11 resep pensucian diri. Para pendengar Pelita Ilahi yang diberkati Ilahi, begitu pentingnya pensucian diri bagi kita. Oleh karenanya, marilah kita menyimak dan kita amalkan nantinya petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat Imam Jemaat Ahmadiyah, yakni Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, yang merupakan Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu, yaitu yang bernama Hazrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu. Beliau telah memaparkan 11 resep pensucian diri atau jiwa yang beliau terangkan dengan sangat luar biasa sekali. Dan nantinya kita juga harus benar-benar mengamalkan daripada 11 resep tersebut. Langsung saja ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah singkirkan semua pikiran kotor dari kalbu. Beliau mengatakan persyaratan pertama untuk memurnikan jiwa adalah bahwa seseorang terus menyingkirkan semua pikiran jahat dan tidak murni dari kalbunya. Yang kedua adalah ketahuilah apa yang disukai dan tidak disukai Ilahi. Di mana beliau mengatakan seseorang tidak dapat memurnikan jiwanya sampai dia menjauhkan diri dari semua kejahatan dan melakukan perbuatan baik. Dengan demikian, seseorang perlu memperoleh pengetahuan lengkap tentang semua perbuatan yang tidak disukai dan disukai Ilahi. Pendiri Ahmadiyah, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah membuat indeks dari semua perintah dan juga larangan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dari sini terbukti betapa Hazrat Masih Maud alaihissalam peduli terhadap pelaksanaan perintah-perintah dan larangan-larangan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, sangatlah penting untuk mengetahui hal-hal ini untuk pemurnian diri. Dan ketika poin-poin ini diketahui, masalahnya menjadi sangat mudah. Karena manusia menjauh dari kegelapan, ketidaktahuan, dan masuk ke dalam terang pengetahuan. Jika larangan demi larangan diketahui, maka seseorang harus berusaha untuk menindaklanjutinya. Karena berjuang untuk bertindak sesuai dengan cara yang benar, setelah mengetahuinya adalah satu-satunya formula untuk sukses. Bahkan lebih jauh lagi, jika seseorang tersandung dalam bertindak berdasarkan cara-cara ini, dan seseorang tidak sepenuhnya melakukannya, dia tetap tidak boleh meninggalkan usahanya. Akan tetapi sebaliknya, ia harus terus berjuang, karena ini akan menjadi penyebab kemajuannya di masa depan. Memang harus diingat bahwa
seseorang tidak boleh meninggalkan perbuatan yang tampaknya keyakinan tidak dapat lengkap. Seseorang harus menindaklanjutinya. Yang ketiga adalah jadikanlah perbuatan baik sebagai kebiasaan. Beliau mengatakan bahwa seseorang harus menanamkan di dalam hatinya dan terus mengingat perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang mencapai kesuksesan atau kesucian. Dan sebaliknya, karena perbuatan-perbuatan yang selalu diingat itu tetap dan ditanamkan di dalam hatinya. Saya akan menjelaskan dengan contoh berikut. Mari kita asumsikan ada seseorang yang sangat pemarah. Dia harus pada waktu yang tepat merenungkan, saya cepat marah. Ini adalah perbuatan yang tidak baik. Itu merupakan penghalang bagi kemajuan spiritual saya. Oleh karena itu, saya tidak akan pernah melakukan perbuatan ini. Dia harus terus-menerus mengingatkan hatinya tentang pelarangan ini. Sejauh itu tertanam di dalam hatinya dan dia menyelamatkan dirinya dari penyakit tersebut. Sukses menjadi mungkin melalui kemajuan secara bertahap dan menjadikannya praktek sehari-hari. Oleh karena itu, paksalah diri kita untuk melakukan perbuatan baik, walau hanya satu kali, dan kemudian melakukannya kembali di saat yang lain. Dengan cara ini, lakukan perbuatan tersebut berkali-kali yang pada akhirnya akan menjadi kebiasaan. Pada kenyataannya, nafs atau ego seseorang laki-laki itu seperti anak kecil. Oleh karena itu, hal itu harus ditangani sebagai seorang anak. Dan cara yang sama yang digunakan di sekolah untuk mengajar anak-anak harus digunakan untuk mengajar spiritualitas. Pertama, anak-anak diajari pelajaran kecil. Kemudian secara bertahap beban kerjanya pun meningkat. Yang keempat, konsisten. Beliau mengatakan bahwa kita harus konsisten dalam beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa telah berfirman, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan teruslah menyembah kepada Tuhan engkau hingga maut datang kepada engkau. Quran Surah Al-Hijr Surah 15 ayat yang ke-100 dihitung dengan basmalah. Para pendengar pelita ilahi yang diberkati ilahi. Ayat ini bermaksud mengatakan bahwa oleh karena tujuan utama misi atau tugas kenabian Rasulullah SAW adalah menegakkan tauhid ilahi. Tidak lama lagi akan terpenuhi. Maka dalam bersyukur yang penuh kegembiraan itu, beliau sallallahu alaihi wasallam harus memanjatkan puji-pujian kepada Tuhan dan bersujud ke hadiratnya dengan penuh penyerahan diri. Orang-orang itu adalah pembohong yang ekstrim yang mengklaim bahwa mereka telah melihat atau menyatu dengan Tuhan dan jadi tidak perlu terus mencarinya melalui jalan ini. Doa, puasa, haji dan zakat adalah nama-nama jalan ini yang menyebabkan seseorang mencapai Tuhan yang Maha Esa. Ketika kita manusia mencapai Tuhan adalah ketidaktahuan untuk tetap berada di jalan ini. Entitas yang ingin kami jangkau tidak terbatas dan kami berjalan melalui sungai yang tidak pernah ada habisnya. Jadi contoh
kita serupa dengan orang yang berjalan di sungai dengan tujuan mencapai sumber sungai itu. Tidak seperti seseorang yang berjalan dari satu tepi sungai ke tepi sungai lainnya. Maka karena Tuhan tidak terbatas, perbuatan kita juga tidak harus dibatasi untuk menjangkau Tuhan. Jika Tuhan memang terbatas, maka sholat, puasa, zakat, dan haji kita juga akan dibatasi. Tetapi karena Tuhan kita tidak terbatas, lalu bagaimana perbuatan kita ini bisa dibatasi? Harus ada konsisten dalam kita beribadah. Seharusnya tidaklah seseorang melakukan ibadah mereka untuk jangka waktu tertentu, kemudian dia berhenti beribadah. Dengan demikian, apapun yang telah dicapai sebelumnya tidak akan memberikan manfaat apapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan janganlah kamu menjadikan seperti seorang perempuan yang memutus-mutuskan benangnya sesudah kuat menjadi berpotong-potong. Yang kelima adalah pertemanan yang benar. Beliau telah mengingatkan kepada kita dengan mengatakan, ada begitu banyak hal yang seseorang tidak dapat mengerti tanpa seorang guru. Dan oleh karena itu dia perlu memiliki seorang guru untuk membantunya memahami hal-hal tersebut. Sebagaimana Tuhan yang Maha Kuasa telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah, Surah 9 ayat 119. Kamu harus tetap di majelis mereka agar kamu menjadi kuat. Oleh karena itu sangatlah penting bahwa seseorang mendapat manfaat dari seorang guru yang sempurna. Rantai para reformis, orang suci, dan orang percaya yang sempurna terus berlanjut di setiap era. Ketika mereka tidak ada lagi, maka Tuhan memunculkan seorang nabi. Dengan demikian seseorang harus mendapatkan keuntungan darinya. Karena seorang siswa tidak dapat belajar dari buku sendiri dan membutuhkan seorang guru untuk belajar. Demikian pula seseorang tidak dapat mencapai tingkatan spiritual sendiri. Dan dia memerlukan dan membutuhkan seorang guru untuk belajar. Manusia dapat mempelajari pengetahuan itu dalam hitungan menit dari seorang guru yang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempelajarinya tanpa seorang guru. Bahkan jika siswa pada awal pendidikan mereka mulai menggunakan kamus untuk belajar, mereka tidak dapat belajar sendiri selama bertahun-tahun apa yang guru dapat ajarkan kepada mereka. Lalu yang keenam, yakni pertahankan tanggung jawab. Tuhan yang Maha Kuasa telah berfirman, yang artinya adalah pada hari ketika Allah akan membangkitkan mereka semua bersama-sama, maka Dia akan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat. Allah telah menghitung semua itu, tetapi mereka telah melupakannya. Dan Allah itu pengawas atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Mujadalah Surah 58 ayat yang ke-7. Juga ada pepatah dari Hajat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang cukup terkenal, yakni hasibu anfusakum
qabla an tuhasabu. Perhatikan jiwamu, jangan sampai aku diambil darimu. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya yang ketujuh adalah renungkan perintah Al-Quran untuk melakukan kebaikan. Bila menjelaskan kepada kita, yakni setelah memahami perintah dan larangan Al-Quran, seseorang harus menanamkan kebiasaan merenungkannya. Misalnya, seseorang harus merenungkan berkah dan manfaat dari sholat, puasa, dan amal soleh lainnya. Dengan cara yang sama, seseorang harus merenungkan realitas dan hasil dari kebohongan, ketidakjujuran, pengkhianatan, dan keburukan, serta sejenisnya. Karena perwujudan realitas sesuatu menimbulkan cinta atau kebencian terhadap hal itu di dalam hati manusia. Berkenaan dengan hal yang seperti ini, Al-Quran juga telah menyatakan mereka mempunyai hati, tetapi dengan itu mereka tidak mengerti. Dan mereka mempunyai mata, tetapi dengan itu mereka tidak melihat. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi dengan itu mereka tidak mendengar. Hal ini terdapat di dalam Quran Surah Al-A'raf, Surah 7 ayat 180. Para pendengar pelita ilahi yang diberkati ilahi, yang kedelapan adalah bersedia menerima kesalahan. Beliau menyatakan bahwa seseorang itu harus memiliki karakteristik kepenerimaan. Seharusnya tidak sedemikian rupa sehingga dia mendengar suatu masalah dan bahkan tidak berusaha untuk bertindak atas masalah itu. Sebaliknya, ketika suatu masalah diberitahukan kepadanya, maka dia harus mengarahkan perhatiannya ke sana, bahkan berusaha untuk menindaklanjutinya. Ayat yang disebutkan tadi juga menunjukkan akan hal ini. Tidak mungkin mencapai kesuksesan bagi orang-orang yang mendengar sesuatu masalah, kemudian dia mengabaikan masalah tersebut. Atau mereka melihat sesuatu, tetapi dia mengabaikannya juga. Lalu yang kesembilan adalah, bersabarlah dari teguran dengan kesabaran dan toleransi. Beliau mengatakan bahwa seseorang itu harus menanggung dengan kesabaran ketika mereka diperingati untuk kesalahan. Banyak orang tidak dapat mereformasi diri sendiri, justru karena mereka berhenti bekerja ketika kesalahan mereka ditunjukkan dan mereka tidak memperbaiki kesalahan ini. Ini sesuatu hal yang penting dan sangat luar biasa untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Maka akan saya ulangi, beliau telah menjelaskan bahwa banyak orang tidak dapat mereformasi diri sendiri. Justru karena mereka berhenti bekerja ketika kesalahan mereka ditunjukkan dan mereka tidak memperbaiki kesalahan ini. Namun, mereka seharusnya tidak berhenti seperti itu. Mereka harus mentolerir ketika mereka ditegur atas kesalahan yang mereka lakukan. Tuhan yang Maha Kuasa pun telah berfirman, dan apabila dikatakan kepadanya, takutlah kepada Allah, rasa sombong mendorongnya untuk berbuat dosa, maka cukuplah baginya jahanam, dan sungguh buruk tempat kediamannya. Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 207. Jadi rasa diri mulia dan gengsi semu merupakan batu licin yang menyebabkan seseorang itu jatuh. Keangkuhan mendorongnya ke arah perbuatan dosa yang lebih jauh, hingga dosa itu benar-benar mengepungnya dari segala jurusan.
Orang demikian meratakan jalannya sendiri ke dalam neraka. Dengan kata lain, ada sebagian orang yang jika disuruh takut kepada Allah Ta'ala, dia menjadi marah atas nasihat ini, bahkan menjadi gila karena berpikir direndahkan, dan alih-alih mengindahkan nasihat ini, mereka mulai menentang dan menentang nasihat tersebut. Tempat tinggal orang-orang seperti itu adalah neraka. Karena alih-alih menghargai dan berterima kasih kepada individu yang menunjukkan kesalahan mereka, tapi mereka malah bertengkar dan melakukan perlawanan dengannya. Orang yang seharusnya tidak memahami dari ini, bahwa ketika mereka melihat kekurangan atau kekurangan pada seseorang, mereka memiliki hak untuk menegur dan menegurnya secara terbuka. Seseorang harus selalu menasihati atau menegur secara pribadi dan memberikan selamat juga harus mengingat kapasitas dan statusnya sendiri. Apakah dia memegang hak untuk menegur orang tersebut? Jangan sampai hasilnya tidak berbalik atau malah menjadi sesat. Oleh karena itu, sebagaimana perlu bagi orang yang melakukan kesalahan untuk memegang kekuatan mentolerir dan mendengarkan kata-kata pemberi nasihat dengan hati yang dingin, juga perlu bagi pemberi nasihat untuk melanjutkannya dengan sangat hati-hati. Seharusnya dia tidak mempermalukan siapapun. Dia ingin supaya di depan orang lain tidak dilakukan. Yang ke-10, jangan putus asa. Berkenaan dengan ini, beliau telah mengatakan, seseorang seharusnya tidak putus asa. Sebaliknya, dia harus memiliki kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Ada beberapa orang yang bekerja tanpa lelah, tetapi menjadi putus asa pada titik ketika mereka segera melihat buah dari kerja keras mereka. Sungguh disayangkan hal yang seperti ini. Jadi seorang mukmin jangan pernah kecewa. Dia harus terus maju dan tidak pernah mengabaikan kemajuannya saat melihat kegagalan atau saat menghadapi kegagalan. Memang dia harus merenungkan alasan kegagalannya dan harus berusaha menghapusnya. Jika dia dapat menemukannya kembali. Tapi seseorang tidak boleh putus asa akan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat buah dari tindakan mereka dan karenanya mereka meninggalkan pekerjaannya. Saya mengatakan bahwa Anda harus terus melanjutkan masalah Anda meskipun Anda tidak melihat hasil apapun. Mau tidak mau Anda pasti akan menjadi orang yang sukses. Dengan yang cara sama juga, karena tidak bermoral untuk curiga terhadap orang lain, adalah tidak bermoral untuk mencurigai diri sendiri juga. Sebaliknya itu adalah dosa. Kalbu atau hati seseorang harus sambil menaruh kepercayaan kepada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, dia memahami dan berpikir, kami tidak akan membiarkan setan menguasai dan menang atas kami. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati dan diberkati Ilahi, ke-11, bagian yang terakhir adalah, anggaplah setiap dosa sebagai dosa besar. Luar biasa beliau menyampaikan bahwa beberapa orang menyatakan beberapa dosa sebagai dosa yang sangat berat dan menyatakan beberapa dosa sebagai sangat kecil. Akibatnya apa yang terjadi? Mereka tidak berhati-hati dalam menjauhkan diri dari dosa-dosa. Karena itu tadi mereka menganggap sepele, menganggap kecil.
Al-Quran menunjukkan bahwa dosa tidak dapat dikategorikan sebagai serius, besar, ataupun kecil. Menurut Al-Quran, dosa kecil adalah yang muncul dalam pikiran manusia, tetapi dia tidak bertindak berdasarkan itu. Dan dosa yang lebih serius, lebih besar adalah yang dia lakukan, dia kerjakan. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menganggap dosa apapun itu kecil, karena manusia tidak peduli dosa-dosa yang dia anggap sangat kecil. Di dalam sebuah hadis juga, Nabi Muhammad SAW sedang bepergian ke suatu tempat dan beliau melewati kuburan. Di sana beliau menyatakan, penghuni kedua kuburan ini dihukum karena apa yang mereka anggap sebagai masalah kecil. Tetapi pada kenyataannya itu adalah masalah yang besar, masalah serius. Itu adalah hal-hal yang kecil dalam artian bahwa mereka dapat dengan mudah menjauhkan diri darinya. Tetapi yang besar, yang serius dalam arti menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Satu penduduk tidak berhati-hati dalam melindungi dirinya dari percikan air seni pada dirinya sendiri, dan yang lainnya itu akan menggigit. Ini terdapat di dalam hadis Tirmizi. Jadi para pendengar Pelita Ilahi yang diberkati Ilahi, oleh karena itu tidak ada materi yang sangat kecil. Sebaliknya, gagasan tentang suatu masalah kecil atau berat adalah relatif. Seseorang mungkin menemukan tindakan atau masalah yang dia lakukan, atau dapat dia lakukan dengan sangat mudah atau kecil, meskipun itu mungkin cukup sulit atau berat. Orang lain mungkin menganggap tindakan atau masalah yang tidak dia lakukan atau tidak bisa lakukan cukup sulit atau berat, meskipun itu sangatlah biasa atau merupakan sangat kecil saja dianggap. Para pendengar Pelita Ilahi yang diberkati Ilahi, inilah 11 resep pensucian diri atau jiwa kita yang beliau Hazrat Khalifatul Masih Sani Radhanahu paparkan di dalam sebuah buku beliau Irfan Ilahi, atau juga di dalam Anwarul Qulub, volume 4 halaman 387 sampai dengan 388. Sangat luar biasa tuntunan beliau, dan mudah-mudahan begitu banyaknya resep ini, kita berdoa semoga kita dapat mensucikan diri kita, dan lebih jauh daripada itu kita juga dapat membantu mensucikan orang lain, sebagaimana junjungan kita mempunyai kemuliaan dan kuat qudsia, kekuatan yang mensucikan orang lain. Walaupun hanyalah sebesar biji jarah yang kita miliki untuk hal itu, maka insya Allah Ta'ala sangat berarti bagi kita. Karena selama kita belum berusaha untuk mengarah pada perubahan suci dan memberikan arah kesucian pada orang lain, maka selama itu pula tidak ada manfaat yang dapat diraih oleh kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada semua, yaitu para pendengar Pelita Ilahi yang diberkati dan dirahmati Ilahi. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.